Jadi kalau kita melihatnya dalam kehidupan dunia ini, yang namanya kehidupan, itu semuanya adalah perjalanan kehidupan yang berisi ujian. Dari sejak kita diberikan usia mukallaf sampai dengan wafat. Kena hukum taklif ya sejak usia mukallaf. Dan ujiannya, wujudnya berupa kebaikan dan keburukan. Hasanat dan sayyiat. Nah, kita lihat ayatnya, Allah SWT berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umamah. Dan kami tetapkan mereka di muka bumi ini menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, di umat-umat. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada yang masuk kategori orang-orang soleh dan ada lagi yang di bawahnya. Jadi orang soleh maupun yang bukan orang soleh. Kemudian wabalawnahum bil hasanati was sayyiat. Dan kami berikan ujian bagi kehidupan mereka di dunia ini dengan ujian yang wujudnya hasanat dan sayyiat. Ujian yang wujudnya kebaikan atau keburukan. Hasanat dan sayyiat. Wabalawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Lihat tujuan diberikannya ujian ini, harapannya adalah agar mereka kembali. Maksudnya kembali ke jalan Allah SWT. Kembali pada kebenaran. Diberi ujian supaya apa? Supaya kembali. Diberi ujian supaya introspeksi. Diberi ujian kadang-kadang ada yang sengaja diberi ujian supaya sedih. Dan begitu seterusnya. Ini hasanat dan sayyiat. Nah, Al-Quran mengenalkan kepada kita orang soleh dan orang yang di bawah. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Dan ujian yang berupa hasanat dan sayyiat ini, ada yang menerjemahkannya hasanat sebagai nikmat, sayyiat sebagai bencana. Atau hasanat itu sesuatu yang menyenangkan, sayyiat yang tidak menyenangkan, tapi sebagian menggunakan istilah yang pertama. Nah, kita harus siap menjalani kehidupan ketemu dengan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian tadi lanjutannya ada minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada orang soleh dan ada yang di bawahnya. Dalam bahasa Arab, soleh itu lawannya toleh. Orang soleh dan orang toleh. Perbedaan karakter masing-masing orang berpengaruh dari caranya menyikapi kehidupan dan peristiwa yang ada. Dan ini bukan sekedar pengetahuan, tapi penanaman iman. Penanaman iman, penanaman keyakinan, penanaman akidah. Orang soleh dan toleh.
Orang soleh berusaha melihat sesuatu dengan kacamata yang berbeda dengan orang soleh. Kemungkaran bagi orang soleh tidak bisa dibiarkan. Kalau nasihat dengan cara yang lembut, santun, ramah, sopan, dan seterusnya, itu sudah pasti. Tapi sejak awal di kepalanya tidak berpikir bahwa orang bebas berbuat apa saja. Di dunia ini, pilihan-pilihan tersebut ada di hadapan, dan kita memilihnya dengan penuh kesungguhan. Nggak main-main. Karena apa? Karena ketika Allah menyebutkan ini sebagai ujian, semua ujian yang kita jalani harus sungguh-sungguh. Kita nggak bisa main-main dalam ujian. Kita tidak bisa main-main dalam ujian. Harus sungguh-sungguh. Sama seperti kalau kita lihat orang sekolah. Ya, anak-anak kita yang sekolah. Atau kita dulu ketika sekolah, ujiannya sungguh-sungguh. Dan kehidupan hari akhir tentu harus lebih punya persiapan yang sungguh-sungguh. Lebih dari sekedar yang biasa-biasa. Ujian sekolah aja ada sebagian kita yang sampai serius belajar. Nah, ujian akhirat apakah juga dipersiapkan? Harusnya dipersiapkan. Nah, itu akhirnya punya cara pandang yang berbeda. Ini termasuk orang yang masih kurang sabarnya. Nah, itu berarti harus segera dibenahi. Gimana caranya biar bisa menjadi orang yang sabar? Yang terakhir, untuk siang ini, bahwa kebaikan itu pada hakikatnya adalah kebaikan menurut Allah Ta'ala. Jadi kebaikan hakiki itu adalah kebaikan di sisi Allah SWT. Menurut saya baik. Menurut. Tapi menurut yang lain, tidak baik. Nah, terus gimana ya? Nah, maka kita perlu punya acuan, kebaikan itu datangnya dari Allah SWT. Dan kita bisa lihat, Allah menyebutkan contoh dengan ayat yang singkat tapi sangat jelas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, qital, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Ini bisa jadi kita tidak suka, kita benci. Tapi Allah nyatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu padahal hal tersebut amat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, di sini kita bisa lihat Allah sampai menyebutkan wa'asa an takrahu syai'an. Setelah Allah nyatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah tahu kalian tidak suka. Maka kebaikan itu tidak dikembalikan kepada pribadi-pribadi. Kalau kebaikan dikembalikan pada pribadi-pribadi menjadi sangat relatif dan tidak jelas ukurannya. Menjadi banyak hal yang luput. Nah, ini Allah tegaskan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kebenaran itu tidak diukur dari saya suka, saya tidak suka. Enggak. Mau suka, tidak suka, tetap ukurannya adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sedikit lanjutan dari yang tadi sudah disampaikan sebelumnya.
berkaitan dengan ujian kehidupan dunia. Lalu orang soleh dan orang toleh, yang terakhir, kebaikan itu adalah patokannya, ukurannya, apa yang Allah anggap itu sebagai baik. Dan keburukan juga demikian, yang menurut Allah SWT adalah keburukan. Dan di sini pentingnya kita mengenal syariat, mengenal risalah yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.